wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Sebelum kita mulai, kita membaca Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fa'anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluhu wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Waliyumahhisallahu alladhi amanu wa yamhaqul kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Surah Al-Imran ayat 143, yang artinya sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Quran surah
ketiga ayat 137 Al-Qur'anul Karim. Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman, jika kamu yakni pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran surat ketiga ayat 140. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sesungguhnya kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Tatkala orang-orang yang beriman mendapatkan musibah pada perang Uhud, di mana ada 70 orang yang terbunuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka secara seraya berfirman, Qad khalat min qablikum sunanun, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, maksudnya yang demikian itu juga berlaku pada umat-umat sebelum kalian, yaitu pengikut para nabi. Setelah itu kesudahan yang baik adalah untuk kalian, dan kesudahan yang buruk menimpa kepada orang-orang kafir. Sebab itu Allah berfirman, Fabiru fil ardi fanzuru wa kaifa kana kaifa kana akibatul mukazibin. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Kemudian Allah berfirman, Hadza penjelasan bagi seluruh manusia, yakni Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai berbagai hal yang sangat jelas, serta bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu dan juga musuh-musuh mereka. Wa hudan wa mau'izah, dan petunjuk serta pelajaran. Maknanya di dalam Al-Quran itu terkandung berita tentang orang-orang sebelum kalian dan petunjuk bagi hati kalian sekaligus pelajaran, yaitu pencegahan terhadap hal-hal yang diharamkan
dan perbuatan dosa. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghibur kaum muslimin dengan firman-Nya, wala nahi wala nahinu wala nahitu, janganlah kamu bersikap lemah. Artinya janganlah kalian melemah akibat peristiwa yang telah terjadi itu. Allah juga berfirman, wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya bahwa kesudahan yang baik dan pertolongan hanyalah bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman. Firman-Nya, in yamsaskum farjun faqad massal qauma qarhum misluh, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Artinya, jika kalian menderita luka dan beberapa orang di antara kalian gugur, maka luka dan kematian itu juga telah menimpa musuh-musuh kalian, yaitu tidak berapa lama sebelumnya. Wa tilkal ayyamun zawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Maksudnya suatu saat kami pergilirkan kemenangan itu bagi musuh-musuh kalian, meskipun kesudahan yang baik tetap berada pada kalian, karena dalam hal tersebut terdapat hikmah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waliya'lamallahu allazina amanu, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dalam kasus seperti ini kita akan menemukan orang-orang yang sabar dalam melawan musuh. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, yaitu mereka yang terbunuh di jalan Allah dan mereka telah menumpahkan darah mereka untuk mencari keridhoannya. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Artinya dosa-dosa mereka akan dihapuskan jika mereka telah berbuat dosa. Adapun jika tidak, maka akan ditinggikan derajat mereka sesuai dengan apa yang telah menimpa mereka. Dan firman-Nya, wa yamhaqul kafirin,
dan membinasakan orang-orang yang kafir. Artinya jika orang-orang kafir itu menang, maka mereka melewati batas dan sombong, sehingga kedua hal itu menyebabkan mereka hancur binasa. Alam hasibtum an tadkhulu alam hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Dan selanjutnya Dia subhanallah berfirman, maksudnya ayat ini, apakah kalian mengira akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan peperangan dan berbagai penderitaan. Yang demikian sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalal ladzina khalau min qablikum musabbahumul ba'sah wad-dhara'u wazulzilu am hasibtum am tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum tastamul ba'sa wad-dhara'u wazulzilu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan bagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelummu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Dan ayat am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamullahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar? Dapat dijelaskan bahwasannya artinya kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian diuji dan nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di jalannya dan orang-orang yang sabar dalam melawan musuh. Allah berfirman, walaqad kuntum
kuntum sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya sekarang. Sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Maksudnya kalian itu wahai orang-orang yang beriman, sebelum hari ini telah berharap dapat berhadapan dengan musuh dan berkeinginan untuk mengalahkan dan memerangi mereka. Kini telah sampai pada diri kalian apa yang kalian harap-harapkan karenanya. Perangilah musuh-musuh kalian dan bersabarlah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatamannu liqa'al adwi wasallallahu al-afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh, mohonlah keselamatan kepada Allah. Tetapi jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqad ra'aitumu, sekarang sungguh kamu telah melihatnya, yaitu kematian yang kalian saksikan pada saat tajamnya pedang, tombak-tombak yang berbaur, dan barisan pasukan yang saling bertempur. Kalangan mutakallimun ahli kalam mengibaratkan hal ini dengan pembayangan, yaitu penyaksian sesuatu yang abstrak seperti yang konkret, sebagaimana terbayangkan bahwa biri-biri dapat bersahabat dengan kambing dan permusuhan dengan serigala. Shadaqallahul azim. Pembacaan Al-Quran surah Al-Imran telah selesai, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'az berkata, saya diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka telah mentaati untuk melakukan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam setiap hari semalam. Jika mereka telah mentaati yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka jika mereka mentaati yang demikian itu. Maka janganlah kehormatan dan harta-harta mereka, takutlah kalian akan doa orang-orang yang dizalimi.
karena sesungguhnya tidak ada tabir yang menutupi antara doanya dengan Allah. Muttafaq alaih. Penjelasan, peringatan untuk mencegah berbuat zalim mengenai harta yang dimuliakan merupakan kezaliman kecuali jika pemiliknya merelakannya. Doa orang-orang yang dizalimi akan dikabulkan sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Doa orang-orang yang dizalimi akan dikabulkan meskipun ia orang yang jahat, namun kejahatannya untuk dirinya sendiri. Saya ulangi. Dari Mu'az berkata, saya diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka telah mentaati untuk melakukan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam setiap sehari semalam. Jika mereka telah mentaati yang demikian itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaati yang demikian itu, maka jagalah kehormatan dan harta-harta mereka. Takutlah kalian dari doa orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada tabir yang menutupi antara doanya dengan Allah. Muttafaq alaih. Penjelasan, peringatan untuk mencegah berbuat zalim mengambil harta yang dimuliakan merupakan kezaliman kecuali jika pemiliknya merelakannya. Doa orang-orang yang dizalimi akan dikabulkan sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadis. Doa orang yang dizalimi akan dikabulkan meskipun ia orang yang jahat, namun kejahatannya itu untuk dirinya sendiri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan al-hadis telah selesai. Saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.